Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palma Anjas, channel yang menghadirkan alur cerita film-film unfaedah dan dipastikan tidak akan menguras kuota Anda. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur film yang berjudul Kingdom tahun 2019. Kingdom bercerita tentang seorang anak kecil yang dijadikan budak, tetapi setelah besar, dia ingin menjadi jenderal agung negara karena salah satu sahabatnya tewas di tangan penjahat. Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu, karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film diawali tentang perebutan tahta kerajaan di antara kakak beradik satu ayah beda ibu. Uniknya film ini difokuskan kepada Shin sebagai pemeran utama. Shin adalah budak. Saat masih kecil, Shin tertangkap penjual budak. Dalam perjalanannya, Shin melihat pasukan perang. Si penjual budak memberhentikan kereta dan membicarakan Jenderal Oki yang merupakan Jenderal Agung Negara. Di sini Shin kecil terpesona dan ingin menjadi seperti sang jenderal. Shin kecil dibawa ke pemilik baru dan bertemu dengan Yo. Yo kecil juga sama, ia adalah seorang budak yang tertangkap para penjual budak. Keduanya tinggal di gedung yang sama. Shin kecil berkata ia ingin kabur saja. Yo kecil mengatakan itu mustahil, tapi menurutnya ada jalan lain yaitu dengan pedang. Akhirnya Shin dan Yo berlatih bersama setiap mereka ke hutan mencari kayu. Shin dan Yo tumbuh bersama. Keduanya memiliki impian yang sama, yaitu menjadi Jenderal Agung Negara. Intinya di sini, mereka ingin terbebas dari status budak ya. Shin pun terus berlatih bersama Yo di hutan, dan setiap latihannya selalu diselingi dengan candaan yang tujuannya untuk menipu dan memenangkan pertarungan. Suatu hari, Shin terkejut dengan kemunculan orang asing di tengah latihannya. Yo tidak menanggapi dengan serius dan menanggapi itu hanyalah trik dari Shin. Yo memukul Shin hingga tersungkur. Ketika Yo menoleh, dia baru sadar jika ada laki-laki berpakaian bangsawan yang ada di belakangnya. Shin memaki-maki pria itu, tetapi dihentikan Yo karena laki-laki itu adalah dari golongan bangsawan. Laki-laki itu pun bertanya, "Siapa yang mengajari kalian pedang?" Mereka menjawab tidak berasal dari siapapun, dan laki-laki itu pun langsung pergi. Setelah kembali dari hutan, laki-laki tadi pun sudah ada di rumah mereka, dan bangsawan itu juga ingin membawa Yo ke istana, tapi Yo ingin Shin juga dibawa. Tetapi, di sini laki-laki itu menolak dan akhirnya Yo pun dibawa ke istana. Setelah Yo pergi, Shin berlatih sangat keras agar segera menyusul Yo. Suatu hari, Yo kembali ke gudang dengan luka parah di tubuhnya. Shin meminta majikan untuk mencari tabib, tapi Yo menolak. Yo memberikan peta dan meminta Shin ke sana. Lalu, dia tewas di pelukan Shin. Dan tanpa pikir panjang, Shin pergi dengan menggunakan peta dan pedang milik Yo. Di perjalanan, Shin dihadang beberapa orang yang menginginkan pedang Shin. Mereka bertarung, tapi Shin dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Shin melanjutkan perjalanan dan menemukan tenda. Ketika ia membuka tenda itu, Shin pun terkejut. Di dalam tenda ada seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Yo. Orang ini bernama Heishi dan statusnya adalah seorang raja. Di sini Shin sangat bingung dan tidak percaya. Dalam kebingungannya itu, muncullah pembunuh bayaran yang hendak membunuh Heishi. Shin membantu Heishi setelah tahu bahwa Yo dibunuh oleh pembunuh ini.
Setelah menghabisi pembunuh bayaran, Shin dan Yeji melihat desa. Tetapi, desa sudah dibakar oleh pembunuh bayaran itu. Mereka pun mendengar pasukan yang mengejar. Tiba-tiba muncullah sosok aneh yang menghadang mereka. Sosok yang menggunakan pakaian mirip burung hantu itu mengaku sebagai Karyo Ten. Ten pun membantu Shin dan Yeji keluar dari kepungan para pengejar. Di sini, Yeji dan Ten membuat kesepakatan untuk bersama. Mereka melewati hutan bambu, tapi pembunuh bayaran datang lagi untuk membunuh Heishi. Shin melawan pembunuh bayaran itu dan terkena sumpit beracun, dan akhirnya Shin pun tersungkur. Cerita pun berlanjut dengan sadarnya Shin setelah terkena racun dan berada di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah tempat peristirahatan raja saat musim panas, dan tempat ini digunakan raja untuk pertemuan dengan raja gunung. Di sisi lain, Ten sudah menetraliskan racun dari tubuh Shin. Tiba-tiba ada tentara yang mengitari ruangan itu. Di sini Shin sudah siap melawan mereka, namun ternyata mereka adalah pasukan yang bersekutu dengan Aishi. Salah satu pasukan pemberani menceritakan betapa hebatnya Yu saat mengambil alih pasukan. Tekad Yu membuat api yang telah padam kembali berkobar terhadap semua pasukan. Yu benar-benar seperti seorang jenderal, bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan pasukan Yeshi. Mereka akhirnya menyusun strategi untuk melakukan penyerangan, namun pasukan tidak cukup dan ingin bersekutu dengan suku gunung. Yeshi dan pasukan berjalan menuju gunung untuk bertemu Raja Gunung. Akhirnya mereka bertemu dengan orang gunung. Mereka dibawa ke istana gunung yang sangat megah. Raja gunung ini bernama Yotanwa. Yotanwa mengatakan bahwa orang-orang dari kerajaanlah yang berkhianat dan membunuh orang gunung hingga mereka kembali ke gunung dan sampailah sekarang. Di sisi lain, Shin melawan 3 orang yang mencoba membunuhnya, tapi kesempatan itu digunakan untuk melepaskan ikatan di tangannya. Dia pun mengatakan sesuatu dan Raja Gunung memperlihatkan wajah aslinya. Siapa sangka dia ternyata seorang wanita. Yotanwa setuju untuk bersekutu dengan Aishi, dan mereka mulai menyusun rencana. Setelah itu mereka pergi ke istana dengan seluruh pasukan gunung dan dipimpin oleh Yotanwa. Sesampainya di sana, ia berkata ingin bersekutu lagi dengan kerajaan seperti dulu. Sementara itu, Shin, Ten, dan seluruh pasukan Aishi menyamar sebagai orang gunung. Mereka disambut dengan baik oleh raja, namun 50 orang saja yang boleh masuk. Mereka disuruh meletakkan senjatanya. Tapi, Yotanwa tak mau karena kerajaan dulu pernah mengkhianati kami. Maka kami akan membawa senjata sampai kita bersekutu. Mereka memasuki gerbang dengan aman. Di sisi lain, Aishi berjalan mendahului Yotanwa. Orang gunung ingin memulai perang, tapi Yotanwa menjaganya. Yang berhak memulainya adalah Aishi. Aishi menebas seorang prajurit dengan pedangnya dan pertempuran pun dimulai. Aishi dan Yotanwa membuat rencana di mana ia akan menjadi umpan dan Shin akan masuk jalan rahasia bawah tanah. Dan pertarungan pun dimulai. Aishi mengajar adiknya yang telah menyebabkan pertumpahan darah ini, dan akhirnya Aishi dan orang gunung pun memenangkan pertarungan.
Setelah itu, Jenderal Agung Negara datang dan bertanya kepada Esi apa yang akan dilakukan setelah menjadi raja. Tanpa ragu ia pun menjawab, ia akan menjadi raja pertama yang akan menyatukan seluruh negeri dengan cara apapun. Sebelum Jenderal Agung pergi, Shin menyerukan bahwa Jenderal Agung harus mengingat namanya, dan Jenderal Agung pun menjawab dengan baik, lain kali kita akan bertemu di medan pertempuran. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat jancuk, suasu. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Beritahu saya di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.